Ini dari kelompok 9 akan mempresentasikan akuntansi internasional dan IFRS yang beranggotakan saya sendiri, Tri Kurniawati, NIM 2018-017-133, Umu Ovi Sofyanti, NIM 2018-017-139, dan Yohana Dinda Kusuma, NIM 2018-017-143. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi pemicu munculnya akuntansi internasional. Ada beberapa hal-hal yang dapat menyebabkan munculnya akuntansi internasional. Yang pertama, semakin luas dan besarnya jangkauan dan operasi MNC. 2. Investasi di luar negeri yang dilakukan perusahaan, investor, pemerintah, dan sebagainya. 3. Fluktuasi keuangan yang disebabkan berubahnya sistem keuangan internasional yang menimbulkan munculnya risiko perubahan kurs valuta. Keempat, meningkatkan harga sumber-sumber alam dan komoditas serta monopoli. 5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan inspirasi dunia. Ketiga, 6. Meningkatnya peranan pasar modal. 7. Berubahnya vision pasar modal, dan yang terakhir pasar modal USA. Selanjutnya, definisi akuntansi internasional. Akuntansi internasional biasanya digunakan untuk menanggapi tuntutan globalisasi ekonomi, meningkatnya jumlah perusahaan multinasional, dan para pengguna informasi bertarif internasional. Perbedaan akuntansi internasional. Ada beberapa hal yang menyatakan akuntansi internasional berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan studi akuntansi internasional ada 5, yaitu 1. Pelaporan untuk MNC atau MNE. 2. Batas negara. 3. Pelaporan untuk pihak lain di negara yang berbeda. 4. Perpajakan internasional. Dan 5. Transaksi internasional. Baik, saya Umu Ovi Sofyanti, NIM 2018-017-139 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yohana. Yang pertama itu bidang luas akuntansi internasional. Dalam bidang akuntansi internasional terbagi menjadi bidang yang luas antara lain pengukuran, pengungkapan, dan auditing. Pengukuran yaitu memberikan masukan mendalam mengenai probabilitas operasi suatu perusahaan dan kekuatan posisi keuangan. Proses mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menghitung aktivitas transaksi, memberikan masukan mendalam mengenai profitabilitas dan operasi. Yang kedua adalah pengungkapan. Pengungkapan adalah proses di mana pengukuran akuntansi dikomunikasikan kepada para pengguna laporan keuangan dan digunakan dalam pengambilan keputusan atau proses mengkomunikasikan kepada para pengguna. Bidang luas akuntansi internasional yang ketiga adalah auditing. Auditing adalah proses di mana kalangan profesional, akuntansi khusus, atau auditor melakukan atestasi atau pengujian terhadap keandalan proses pengukuran dan komunikasi. Selanjutnya adalah lembaga akuntansi internasional. Dalam lembaga akuntansi internasional itu ada 3. Yang pertama, AISG, yaitu Accounting International Study Group. Organisasi ini didirikan oleh 3 negara, yaitu Amerika, Inggris, dan Kanada. Grup ini berupaya mengkaji praktek akuntansi dan auditing di ketiga negara tersebut. Sampai saat ini, grup ini telah melahirkan beberapa studi yang sangat bermanfaat bagi perkembangan akuntansi internasional. Lembaga akuntansi internasional yang kedua adalah ACA atau International Congress of Accountant.
ASIA ini didirikan pada tahun 1904 dengan tujuan meningkatkan konsultasi dan pertukaran ide antara akuntan di berbagai negara. Lembaga akuntansi internasional yang ketiga adalah International Coordination Committee for the Accounting Professional atau ICCAP. Lembaga ini pada tahun 1972 dibentuk. Lembaga ini didirikan untuk mempelajari kode etik profesi, pendidikan, latihan, dan struktur organisasi akuntansi regional. Pada tahun 1976, ACCAP dileburkan dan menjadi International Federation of Accounting Committee atau IFAC. Selanjutnya adalah IFRS. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau ISAB. Standar akuntansi internasional disusun oleh 4 organisasi utama dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB, Komisi Masyarakat Eropa atau IC, Organisasi Internasional Pasar Modal atau IOSOC, dan Federasi Akuntansi Internasional atau IFAC. Perkenalkan, nama saya Yohana Linda Kusuma, NIM 2018 017143. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang tujuan IFRS. Yang pertama, definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Pertama, definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Yang kedua, pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan, baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, pengakuan. Merupakan kriteria yang digunakan untuk mengetahui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. Yang keempat, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam badan laporan seperti neraca, laporan laba rugi, atau berupa penjelasan yang menyertai laporan keuangan. Yang selanjutnya, konversi PSAK ke IFRS. Sesuai dengan roadmap konvergensi PSAK ke IFRS, maka saat ini Indonesia telah memasuki tahap persiapan akhir. Setelah sebelumnya melalui tahap adopsi pada tahun 2008 sampai 2010. Hanya setahun saja, IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia menargetkan tahap persiapan akhir ini karena setelah itu resmi per 1 Januari 2012 Indonesia menerapkan IFRS. Dengan adanya standar global tersebut memungkinkan keterbandingan dan pertukaran informasi secara universal. Konvergensi IFRS dapat meningkatkan daya informasi dari tahap laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Adopsi standar internasional juga sangat penting dalam rangka stabilitas perekonomian. Yang selanjutnya, alasannya perlu konvergensi ke IFRS. Seperti yang kita ketahui, selama ini kita masih menggunakan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang dihasilkan oleh IAI baik dalam studi pembelajaran di bidang ilmu akuntansi maupun di praktek sehari-hari. Yang sering kita jumpai,
Namun, lambat laun, SAK mulai mengalami pergeseran dengan masuknya suatu standar baru yang namanya IFRS. Dan saat ini, Indonesia sendiri sudah mulai menggunakan standar IFRS tersebut. IFRS merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang diterima secara global. Jika sebuah negara menggunakan IFRS, berarti negara tersebut telah mengadopsi sistem laporan keuangan yang berlaku secara global, sehingga memungkinkan para pasar dunia mengerti tentang laporan keuangan perusahaan di negara tersebut berasal. Yang selanjutnya, standar akuntansi internasional ini diperlukan. Yang pertama, peningkatan daya banding laporan keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas di modal internasional atau di pasar modal internasional. Yang kedua, menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Yang ketiga, mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis. Yang terakhir, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju best practice.